Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 angkatan 12 gelombang 3 peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita saksikan wawancara berikut ini. Selamat siang, Bu. Siang. Sebelumnya boleh tanya dulu dengan Ibu siapa? Dengan Dewi. Ya, Bu. Ibu di sini sebagai seorang ASN ya, Bu ya, betul ya? Iya. Ya, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Iya. Yang pertama, menurut Ibu, apa sih wawasan kebangsaan itu, Bu? Wawasan kebangsaan menurut saya yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat keberagaman Indonesia. Wawasan kebangsaan juga bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, berarti wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap Indonesia itu sendiri ya, Bu ya? Pertanyaan yang selanjutnya ya, Bu. Saya ingin menanyakan, apa sih bentuk sikap atau perilaku yang Ibu lakukan sehari-hari sesuai dengan profesi Ibu sebagai ASN dalam bela negara ini, Bu? Iya, yang pertama itu menanamkan sikap berbangsa dan bernegara dalam menjalankan profesi saya. Yang pertama yaitu masuk kerja tepat waktu, kemudian saya juga berkoordinasi dan bekerja sama menjalin hubungan yang harmonis dengan pegawai lain. Selain itu saya juga beribadah sesuai dengan kepercayaan saya. Beralih ke topik selanjutnya, Bu, tentang isu-isu strategis kontemporer nih, Bu, yang saat ini sedang panas diperbincangkan begitu mungkin ya, Bu. Menurut Ibu, atau apa sih isu apa yang Ibu ikuti perkembangannya atau yang Ibu ketahui di media sosial baru-baru ini, Bu? Iya, salah satunya kan ada isu COVID-19 ya tentang kesehatan. Itu kan isu tersebut kan udah lama ya dari tahun 2019. Tapi sampai sekarang itu masih terus berkembang. Walaupun COVID-19 saat ini sudah agak melandai, tapi kan kita sebagai masyarakat harus terus mematuhi protokol kesehatan kan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Selain isu COVID-19 juga kan sekarang juga lagi marak ada kasus korupsi seperti itu ya, narkoba dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Ibu mengenai isu tadi pandemi COVID dan juga korupsi ini berpotensi untuk menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, Bu? Ya, salah satunya bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat, pemerintahan, dan juga bisa mempengaruhi kondisivitas dari masyarakat juga. Dan untuk isu dari korupsi itu kan bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Bisa menghambat dari pemerintahan seperti itu ya, Bu? Iya. Baik, Ibu, berdasarkan pemahaman Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, bagaimana sih Ibu sebagai seorang ASN menyikapi kedua isu yang Ibu sebutkan tadi? Yang pertama yaitu menerapkan protokol kesehatan ya, 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk yang perilaku korupsi itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar tidak tergoda dengan hal-hal yang menyimpang seperti itu, dan juga menerapkan perilaku yang jujur, disiplin, dan lain-lain. Pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Dwi ya. Apa sih harapan Ibu untuk Indonesia ke depannya? Ya, harapan saya untuk Indonesia ke depannya itu Indonesia terus maju, kemudian hukum di Indonesia bisa lebih adil lagi, kemudian hilangnya korupsi dan nepotisme KKN di dalam pemerintahan, dan juga pemerintahan bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk diwawancara. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam. Saya ada tugas untuk mewawancarai mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mas Faiz sendiri
arti wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara menurut Mas Faiz itu seperti apa? Adalah sudut pandang bagaimana cara kita sebagai masyarakat memandang bahwa negara itu adalah satu kesatuan yang harus kita bela. Sebagai satu kesatuan, bagaimana kita itu mampu menaati hak dan kewajiban yang ada di dalam aturan suatu negara, sehingga dalam wawasan kebangsaan itu kita mampu menciptakan hal-hal yang harmonis terhadap antar masyarakat. Kemudian untuk perilaku keseharian Mas Faiz seperti apa terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Ya, untuk wawasan kebangsaan jelas saya sebagai ASN, aparatur sipil negara, wajib untuk menaati segala peraturan yang telah dibuat oleh negara. Mungkin untuk datang tidak terlambat, sebisa mungkin untuk bekerja secara full optimal dari jam kerja yang sudah ada, tidak bersantai-santai dan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari tupoksi pekerjaan. Kemudian isu-isu terkini yang Mas Faiz ketahui? Isu-isu terkini yang saya ketahui, yang pertama, kalau tidak salah kemarin kan sempat merebak lagi ya COVID. Ya. Kemudian menurut Mas Faiz, isu-isu tersebut apakah mengancam gangguan, hambatan dan tantangan untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa? Oh ya, kalau isu-isu tadi jelas ya, jelas yang pertama itu menghambat sekali terkait kegiatan bermasyarakat. Yang pertama isu terkait COVID tadi, karena biasanya kita itu bisa bekerja secara nyaman, bekerja berkoordinasi, sekaligus berkomunikasi dengan instansi lain yang di luar daerah kita, bekerja sama dengan masyarakat itu terbatasi dengan adanya COVID ini, karena kan kita melawan sesuatu hal yang tidak kelihatan, sehingga yang seharusnya ini kita bisa lakukan dengan rapat secara terbuka, rapat secara intens dengan rapat langsung itu malah terbatas dengan adanya COVID ini. Kemudian harapan Mas Faiz untuk Indonesia kedepannya seperti apa? Ya, untuk harapan saya bagi Indonesia, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Terima kasih Mas Faiz untuk waktunya. Semoga kedepannya harapan Mas Faiz bisa terlaksana dan sehat selalu Mas Faiz. Amin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airisah Nurjakia. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Misbahuddin tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Silakan Pak, perkenalkan dulu nama, umur, dan profesi. Ya, nama saya Misbahuddin, umur 58 tahun, profesi PNS. Apakah Bapak tahu tanggal Hari Bela Negara? Ya, yang saya ketahui tanggal bela negara itu tanggal 19 September itu untuk Hari Bela Negara. Kalau arti dari bela negara itu sendiri? Ya, bela negara adalah boleh merupakan tekad atau sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur menurut Pancasila dan UUD 45, bahwa setiap warga negara punya kewajiban yang sama dalam urusan bela negara, yaitu dengan mewujudkan cinta tanah air. Dan sekarang kan isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat yaitu tentang penghapusan tenaga honorer. Bagaimana pendapat Anda tentang isu tersebut? Untuk guru honorer barangkali itu memang ada baiknya, ada juga yang dirugikan. Kalau baiknya mungkin pemerintah itu kalau menghapus tenaga honorer, artinya pemerintah itu bertanggung jawab untuk mengangkat guru honorer itu menjadi guru PNS
atau bisa mencukupi tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu tanpa menggunakan tenaga honorer. Itu artinya kalau yang dirugikan bila mana di sekolah tersebut atau di sekolah mana saja ada tenaga honorer yang belum diangkat, tetapi nasibnya itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kalau mengangkatnya itu dari daerah lain, justru itu sangat merugikan guru honorer tersebut. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Kesimpulan hasil dari wawancara bersama narasumber kita sebagai ASN Setda di Pangandaran, Ibu Dwi Atika, AMD, jabatan sebagai jurnalis. Pada hasil wawancara, beliau menyimpulkan bahwa pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang beliau pahami lebih berfokus pada pengetahuan tentang menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan beliau mempunyai harapan untuk Indonesia ke depannya agar hukum di Indonesia harus lebih adil lagi, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemudian hilangnya korupsi dan nepotisme dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari Muhammad Faiz Mudofar, SSI, PNS, Dinas PUPR Kabupaten Purworejo. Menurut beliau, wawasan kebangsaan adalah sudut pandang negara satu kesatuan yang harus kita bela. Dan beliau juga telah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai bela negara, yaitu dengan datang tepat waktu. Dan beliau juga mengetahui isu-isu terkini, yaitu yang pertama, merebaknya angka kejadian COVID-19. Dan beliau juga mengetahui cara penanganan COVID-19 dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Bapak Saripudin, Sarjana Pendidikan, pekerjaan PNS sebagai guru. Beliau telah mengetahui hari tanggal bela negara yaitu pada tanggal 19 September. Dan beliau juga sudah mengetahui arti dari bela negara tersebut, yaitu tekad, sikap, perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas menurut Pancasila dan Undang-Undang, bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam mewujudkan cinta tanah air. Beliau juga mengetahui isu tentang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Beliau juga mengatakan ada baik dan buruknya. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.